Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Marpaung dari kelas SIP 1801 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi yang bertemakan dengan sinkronisasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, yang pertama itu adalah proses-proses yang konkuren adalah proses-proses lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses-proses ini dapat sepenuhnya tak bergantung dengan yang lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Proses-proses yang melakukan akses secara konkuren pada data yang digunakan bersama-sama menyebabkan data tidak konsisten, inkonsisten. Agar data konsisten dibutuhkan mekanisme untuk menjamin eksekusi yang berurutan pada proses-proses yang bekerja sama pada model shared memory untuk penyelesaian. Permasalahan bounded buffer. Permasalahan bounded buffer paling banyak menyimpan n-1 item pada buffer pada yang bersamaan. Untuk mendapatkan solusi di mana semua n buffer digunakan bukan masalah yang sederhana. Misalnya dilakukan modifikasi kode produser consumer dengan menambahkan variabel counter yang diinisialisasi 0 dan dinaikkan setiap satu item baru tambahkan ke buffer. Di definisi data yang digunakan bersama-sama shared data adalah sebagai berikut. Ya, seperti ini dia kawan-kawan. Tanda pagar define buffer underscore size 10. Ini contohnya ya. Type def struct buka kurung kurawal titik 3 tutup kurung kurawal item titik 2 koma item buffer buka kurung buffer underscore size tutup kurung titik 2 koma terus integer sama dengan 0 titik 2 koma integer out sama dengan 0 titik koma integer counter 0 titik koma. Oke, lanjut. Proses pada produser akan menambahkan satu nilai variabel counter sebagai berikut. Oke, seperti ini kawan-kawan. Item next producer. Oke, dia seperti while buka kurung 1 tutup kurung buka kurung kurawal while tutup kurung counter sama dengannya 2 kali buffer underscore size tutup kurung terus titik koma itu kawan-kawan titik baru di bawahnya koma ya. Strip bintang denoting bintang garis miring buffer buka kurung in tutup kurung sama dengan next producer. In sama dengan buka kurung in ditambah 1 tutup kurung persen buffer underscore size titik koma counter plus tambah lalu kita tutup kurung kurawal. Oke, lanjut ke pernyataan counter plus. Pernyataan counter plus dan counter minus harus dilakukan secara atomik. Operasi atomik adalah operasi yang harus menyelesaikan seluruh pertanyaannya tanpa interupsi. Pertanyaan counter plus akan diimplementasikan dalam bahasa mesin sebagai berikut. Jadi kawan-kawan, register 1 sama dengan counter register 1 sama dengan register 1 ditambah 1 counter register 1. Sedangkan pernyataan counter minus akan diimplementasikan dalam bahasa mesin sebagai berikut. Register 1 sama dengan counter register 1 sama dengan register 1 ditambah 1 counter sama dengan register 1. Ya, lanjut. Apabila produser dan konsumer mencoba mengubah buffer secara konkuren, pernyataan dalam bahasa mesin di atas akan dilakukan secara terpisah. Misalnya counter diinisialisasi 5. Pernyataan yang dijalankan adalah seperti ini kan. Producer titik 2 register 1 sama dengan counter dibuka kurung register 1 sama dengan 5 tutup kurung. Producer titik 2
register 1 sama dengan register 1 tambah 1 buka kurung register 1 sama dengan 6. Consumer, register 2 sama dengan counter buka kurung register 1 register 2 sama dengan 5 tutup kurung. Consumer, register 2 sama dengan register 2 dikurang 1 buka kurung register 2 sama dengan 4 tutup kurung. Producer, counter sama dengan register 1 buka kurung counter sama dengan 6 tutup kurung. Consumer, counter sama dengan register buka kurung counter sama dengan 4. Nilai counter kemungkinan bernilai 4 atau 6, sedangkan hasil yang benar seharusnya 5. Hal ini yang dimaksud dengan data yang tidak konsisten, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data yang digunakan bersama-sama secara konkuren. Disebut dengan race condition. Nilai akhir dari data yang digunakan bersama-sama tersebut tergantung dari proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition tersebut, proses yang konkuren harus dilakukan sinkronisasi. Oke. Lanjut ke permasalahan critical section atau disebut dengan critical section problem. Suatu sistem terdiri dari proses di mana semuanya berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Masing-masing proses mempunyai sebuah kode segmen yang disebut dengan critical section, di mana proses memungkinkan untuk mengubah variabel umum, mengubah sebuah tabel, menulis file, dan sebagainya. Oke. Gambaran penting dari sistem adalah ketika sebuah proses dijalankan di dalam critical section, tidak ada proses lain yang diizinkan untuk menjalankan critical sectionnya, sehingga eksekusi dari critical section oleh proses-proses tersebut berlaku eksklusif atau mutually eksklusif. Permasalahan critical section digunakan untuk mendesain sebuah protokol di mana proses-proses dapat bekerja sama. Masing-masing proses harus meminta izin untuk memasuki critical sectionnya. Daerah kode yang diimplementasikan di pemerintah ini disebut daerah entry. Critical section biasa diikuti oleh daerah exit. Kode pengingat terletak di daerah remainder. Sebuah solusi dari permasalahan critical section harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah mutual exclusion. Apabila proses P menjalankan critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section. Yang kedua, progress. Apabila tidak ada proses yang menjalankan critical sectionnya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical sectionnya, maka hanya proses-proses itu yang tidak diproses di dalam daerah pengingat, yaitu remainder, dapat ikut berpartisipasi di dalam keputusan proses mana yang akan dimasuki critical section selanjutnya, dan pemilihan ini tidak dapat ditunda tiba-tiba. 3. Bounded waiting. Terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical sectionnya dan sebelum permintaan dikabulkan. Ketika mengimplementasikan suatu algoritma, kita menentukan dahulu hanya variabel-variabel yang digunakan untuk keperluan sinkronisasi dan menggambarkan hanya proses PI seperti gambar 5,1. Oke. Gambarnya nggak bisa ditunjukkan ya kawan-kawan. Kalau bisa nanti akan saya munculkan. Ya, seperti ini dia contohnya. DO buka kurung kerawal, entry section, critical section, exit section, remainder section, tutup kurung kerawal, while buka kurung 1 tutup kurung. Oke, termasuk yang pertama, pemecahan 2 proses. Pada subbab ini kita membatasi pada algoritma yang dapat diaplikasikan hanya terhadap 2 proses pada satu waktu. Proses tersebut diberi nama PO dan P1. P0 dan P1 kawan. Untuk jelasnya, ketika menyatakan PI, kita gunakan PJ untuk menyatakan proses yang lainnya, di mana J sama dengan 1 dikurang I.
Algoritma 1. Pendekatan pertama adalah memperbolehkan semua proses menggunakan variabel integer. Trun diinisialisasi ke 0 atau 1. Intrun, apabila trun sama dengan i, maka proses PI diizinkan untuk menjalankan critical section-nya. Struktur dari proses PI adalah sebagai berikut. Do buka kurung kurawal, while buka kurung, trun tanda seru sama dengan i tutup kurung. Critical section, trun sama dengan j titik koma. Remainder section, tutup kurung kurawal, while buka kurung 1 tutup kurung titik koma. Lanjut ke algoritma 2. Kelemahan dengan algoritma 1 adalah tidak adanya informasi yang cukup tentang state dari masing-masing proses. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan penggantian variabel trun dengan array. Ya, lanjut ke algoritma 3. Algoritma ini merupakan kombinasi algoritma 1 dan algoritma 2. Harapannya akan didapatkan solusi yang benar untuk masalah critical section. Lanjut ke algoritma Bakery. Algoritma Bakery adalah algoritma yang digunakan untuk pemecahan permasalahan critical section pada end proses. Sebelum memasuki critical section, proses menerima nomor. Proses yang mempunyai nomor terkecil dapat memasuki critical section. Jika proses PI dan PJ menerima nomor yang sama, jika I lebih besar daripada jika I lebih kecil daripada J, maka PI dilayani lebih dahulu. Sebaliknya PJ akan dilayani lebih dahulu. Perangkat keras sinkronisasi. Pada sistem multiprosesor, proses-proses bertindak independen. Interupsi di suatu memproses tidak mempengaruhi pemproses yang lain. Pemproses yang lain memakai memori bersama, maka pengaksesan terhadap sesuatu memori dijaga pada tingkat perangkat keras agar tidak boleh memproses lain tidak dapat mengakses suatu lokasi yang sama di saat yang sama. Perancang perangkat keras menyediakan instruksi-instruksi atomik yang tak dapat diinterupsi. Interupsi dilaksanakan sampai selesai. Instruksi ini biasanya dilaksanakan dengan cara mengunci bus sehingga pemproses lain tak dapat menggunakan bus. Memproses yang mengunci bus dengan leluasa membaca dan atau memodifikasi suatu lokasi memori. Beragam instruksi mesin disediakan oleh perancang pemproses guna membantu implementasi mutual exclusion. Di antara instruksi-instruksi ini adalah TSL atau Text and Set Log, TAS atau TS, atau Text and Set digunakan IBM S per 360, keluarga Motorola M6000, 68000 dan lain-lain. CS atau Compare and Set digunakan IBM 370 series. SCHANG atau XCHG digunakan Intel X86. Semapor. Semapor adalah pendekatan yang dikemukakan di ekstra. Prinsip-prinsip semapor adalah sebagai berikut. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang sesuai kebutuhannya. Variabel khusus untuk penandaan ini disebut dengan semapor. Semapor adalah alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan basi waiting. Semapor S berupa variabel integer. Semafor hanya dapat diakses melalui operasi atomik yang tak dapat diinterupsi sampai kode selesai. Operasi dari semapor S adalah wait dan signal sebagai berikut. Kalau wait sama dengan wait atau S, while S lebih kecil 0 do no, strip OP, S strip titik koma, signal atau S titik koma. Ada semapor mempermudah penyelesaian persoalan critical section pada end proses. Penyelesaian critical section menggunakan semapor menggunakan variabel umum berikut.
Semafor mutex variabel. Semafor mutex diinisialisasi mutex sama dengan 1, sedangkan struktur program untuk proses PI adalah do buka kurung kurawal west atau mutex critical section signal atau mutex remainder section tutup kurung kurawal while buka kurung 1 tutup kurung titik koma. Implementasi semafor harus dapat menjamin mutual exclusion variabel semafor, yaitu hanya mengizinkan suatu proses pada satu saat yang boleh memanipulasi semafor. Implementasi sebuah semafor menggunakan struktur data record sebagai berikut. Tipe def struk buka kurung kurawal in value struk proses bintang L tutup kurung kurawal semafor titik koma. Oke, kita lanjut lagi. Masalah-masalah klasik sinkronisasi. Untuk mengimplementasikan permasalahan sinkronisasi dapat menggunakan model yang dapat digunakan untuk permasalahan bounded buffer, reader, writer, dan dinding philosopher yang akan dijelaskan di bawah ini. A. Bounded buffer atau producer consumer. Problem produsen menghasilkan barang yang dan konsumen yang akan menggunakannya. Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi, antara lain barang yang dihasilkan oleh produsen terbatas, barang yang dipakai konsumen terbatas. Konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah kehabisan barang. Untuk penyelesaian permasalahan bounded buffer menggunakan semafor menggunakan variabel umum berikut. Semafor full, empty, mutex. Inisialisasi untuk variabel di atas, full sama dengan 0, empty sama dengan n, mutex sama dengan 1. Struktur program untuk produsen adalah do buka kurung kurawal titik 3 menghasilkan item pada next tipe titik 3 wait buka kurung empty tutup kurung titik koma, lanjut ke wait buka kurung mutex tutup kurung titik 3 menambah next tipe ke buffer signal mutex signal full, lalu lanjut ke tutup kurung kurawal lalu while. Reader and writer problem. Terdapat dua variasi pada masalah ini, yaitu seorang reader tidak perlu menunggu reader lain untuk selesai hanya karena ada writer menunggu. Reader memiliki prioritas lebih tinggi dibanding dengan writer. Jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Lanjut ke contoh sinkronisasi. Sinkronisasi pada Solaris 2. Pada Solaris 2 sinkronisasi diimplementasikan dengan menggunakan beberapa kunci untuk mendukung sistem multitasking, multithreading termasuk thread real time dan multiprocessing. Solaris 2 menggunakan adaptive mutex untuk efisiensi sistem pada saat proteksi data dari kode segmen yang pendek. Lanjut ke sinkronisasi pada Windows 2000. Implementasi sinkronisasi pada Windows 2000 menggunakan interrupt max untuk memproteksi akses ke sumber daya global pada sistem uniprosesor, sedangkan ada sistem multiprosesor menggunakan spin lock. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan kepada kawan-kawan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang atau kesalahan kata-kata, saya mohon maaf, karena manusia jauh dari kata sempurna ya kawan-kawan. Oke, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan lapor saya sama Pak Polisi. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.